Warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Insya Allah pada kali ini aku akan mencoba mengerjakan latihan soal tentang hukum Newton. Dan aku mengambil sumbernya dari buku detik-detik SMP tahun 2019 sampai 2020. Dan lebih tepatnya aku mengambil soal ini pada soal tryout 4 halaman 200 nomor 11. Yuk kita coba kerjakan. Pertama kita baca dulu soalnya dengan cermat ya. Dua orang mendorong mobil mogok yang bermasa 1000 kg dengan F1 200 Newton dan F2 300 Newton. Jika gaya gesek antara ban mobil dan tanah sebesar 400 Newton, pernyataan berikut ini yang benar adalah, maka kalau mobil mogok kita dorong, maka akan ada gaya gesek. Maka kan gaya gesek antara mobil dengan tanah. Maka kalau gitu kita kerjakan dulu. Ini termasuk ke dalam soal persamaan. Soal persamaan. Pertama, gini caranya. Pertama, kita gunakan persamaan hukum Newton ya. Kita tulis resultan gaya, terus sama dengan massa dikali dengan percepatan. Resultan gayanya apa aja? Resultan gaya itu 200, 300 ditambah, habis itu kita kurang dengan 400. 200 ditambah 300 dikurang dengan 400 sama dengan, karena masanya sudah diketahui adalah 1000 kg. Mana tadi 1000 kg? Nah ini dia, 1000 kg. Dan kita masih mencari yang namanya percepatan, maka kita tetap tulis percepatannya. Maka di sini 200 tambah 300 adalah 500 dikurangi 400 sama dengan 100 sama dengan 1000 kali A. Maka percepatan adalah 100 dibagi 1000. Jadi jawabannya 0,1 meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatan. Jadi pernyataan yang sesuai adalah D jawabannya. Percepatan gerak mobil sebesar 0,1 meter per sekon kuadrat. Jawabannya D. Ini soal kedua. Ini aku ambil di tryout 4 halaman 200, tepatnya di nomor 13. Kita baca dulu dengan seksama ya. Seorang anak mengayuh sepeda yang semula diam dengan gaya 100 Newton sehingga sepeda berpindah 4 meter. Massa sepeda dan anak sebesar 50 kg. Jika anak tersebut ingin memindahkan sepeda sejauh 9 meter dengan gaya yang sama, hal yang perlu dia lakukan adalah, di sini adalah soal pilihan ganda. Yuk kita kerjakan. Gini, kita pertama caranya adalah kita harus ketahui dulu apa yang kita ketahui. Pertama, kecepatan awal itu berapa? Masih 0 meter per second. Ini diam, berarti tidak ada gerakan sama sekali, diam. Kedua, gayanya berapa? 100 Newton. Ketiga, S atau gerak yang telah perpindahannya berapa? 4 meter. Keempat apa? Masanya berapa? 50 kg. Kemudian yang ditanya apaan? Yang ditanya adalah percepatan akhir atau VT. Ini yang ditanyakan. Mari kita jawab. Pertama-tama kita harus cari percepatan benda.
Kemudian kita tuliskan di sini A sama dengan 100 dibagi 50. Karena 100 itu adalah gaya dan 50 adalah massa. Karena mencari percepatan adalah dengan cara A F dibagi M. Jawabannya adalah 2 meter per second kuadrat. Kemudian yang kedua kita cari kecepatan akhir atau VT. Kita cari kecepatan akhirnya. Mencari kecepatan akhir dengan cara percepatan akhir dipangkat 2 sama dengan V percepatan awal pangkat 2 ditambah 2 dikali A atau percepatan dikali dengan jarak yang perpindahan. Percepatan akhir kita tulis kembali di sini. Kemudian kita tulis percepatan awalnya adalah 0. Terus kemudian kita tambahkan dengan 2 dan percepatannya adalah 2 yang telah kita cari. Tadi yang ini. Kita tulis di sini 2 dan perpindahan tadi berapa? 4 meter. Perpindahan 4 meter. Maka V atau percepatan akhir pangkat 2 sama dengan 16. Karena ini masih berpangkat, kita pindahkan pangkatnya. Jadi percepatan akhir sama dengan akar pangkat 2 16. Jadi jawabannya 4 meter per second. Kemudian kita tarik pertanyaannya. Jika anak tersebut ingin memindahkan sepeda sejauh 9 meter, maka apa yang perlu ia lakukan? Maka kita menggunakan dengan cara, kita di sampingnya ya, dengan cara VT kuadrat atau percepatan akhir kuadrat sama dengan percepatan awal kuadrat ditambah 2 dikali percepatan dikali dengan percepatan akhirnya, percepatan akhirnya di pangkat 2 dikalikan dengan 0 pangkat 2 ditambah dengan 2 dikali dengan 2 dan dikalikan dengan 9. Kemudian kita tulis kembali di sini percepatan akhir pangkat 2 sama dengan jawabannya 36. Kita lakukan hal yang sama seperti ini, diakarkan kembali. Percepatan akhir sama dengan akar 36. Akar 36 adalah 6 meter per second. Dan jadi hasilnya adalah percepatan akhir pangkat 2 dikurangi dengan percepatan awal pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 6 dikurangi dengan 4. Jawabannya 2 meter per second. Jadi kita harus menambahkan kecepatan sebesar 2 meter per second. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah ataupun kata-kata yang tidak kurang tepat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.